Satu scene, callingan jam 7 pagi, take jam 8. Jadi tukang tahu goreng. Serius. Jadi ceritanya itu adegan kejar-kejaran. Weng. Terus ada tukang tahu goreng di jalanan itu. Callingan cet. Udah take selesai, udah set, ambil bayaran. Pas tayang tak nggak ada. Tahunya? Enggak, sayapnya. Jadi waktu di grup cek terus belah itu kan ada yang ngucapin aku menikah kan. Terus Lauranya nanya, loh Dia kaget, loh kok nikah? kok nikah? Justru bukannya gay ya? Lah gimana sih? Iya sih. gitu. Set udah adegan udah oke, gambar udah oke, dialog udah oke, tiba-tiba cut. Cut. Kenapa? Ada biawak di belakang. Iya bener, biawak. Ada biawak dari sini. Ngok. Bapak-bapak emang gitu. Kan yang beda. Kumis abis dipotong. Soalnya kemarin kan panjang tuh, nyebelin. Kalau dimakan suka kegigit. Bibir sampai ke dalam, wah gitu. Makanya gue cukur. Tapi ada yang aneh dari kumis. Lu pernah ada kereta lewat tuh kan barusan. Lu pernah denger ini kan tanaman apa tumbuhan kumis kucing? Aneh tuh buat gua. Tapi ada yang lebih aneh lagi, lidah mertua. Yang nanam tuh jahat banget ya. Mertuanya ditanam, tumbuh lidah mertua. Gue curiga habis itu ntar akan ada biji mantu. Tanamannya aneh-aneh. Nah. Dikejar mertua? Bukan. Hah? Dikejar mantu. Pak, udah gitu ngajar bijinya lagi. Dihantui masa biji mantu. Dihantui. Bulet gak sih? Mana ada yang pernah bulet? Apanya? Bentuknya kan nggak ada yang pernah sempurna. Ih, ada yang bulet banget. Serius? Ngapain sih kita bahas begini? Ya itu udah dia penuaan dini, kan selalu penuaan dini tuh biji. Iya. Anak kecil. Iya. Bijinya udah keriput. Ini ngapain sih kita bahas dua orang loh ini? Iya bener. Kenapa bahas biji ya? Cowok najong. Apa sih? Ini saya mau servis HP, Pak. Astaga, servis HP. Gue pikir kayak mau transaksi narkoba diumpet-umpetin gitu. Enggak, ini karena kan kalau aku dulu di pesantren itu kan selalu ini. Kalau HP itu diumpetin di rinso. Biar bersih. Bukan, biar nggak ketahuan. Kan dulu ada razia di pesantren tuh nggak boleh bawa HP. Oh, alat komunikasi nggak boleh. Nggak boleh. Dulu, kalau HT boleh. Kalau HT nggak ngapain HP? Kalau Security. bukannya nggak boleh ya, tapi makainya kan harus gimana ya? Iya benar. gitu. Oh gitu, diumpetin di rinso. Rinto Clean. Wah, Rinto. Nah, ini disensor ternyata. Yeah. Oh, iya. Rinto Clean. Rinto. Jadi ini mencuci sendiri apa mencuci berdua? Kan yang satu itu mencuci sendiri. kalau ini 10 tangan. Wah, Jadi ininya ya emang Rinto Clean. Bener Pasti clean. Nggak taruh. Kenapa kepikiran nyimpennya di kotak deterjen? Ini kan jadi serbuk-serbuknya masuk, Mas. Iya, tapi kan nggak ada tempat yang lebih aman lain. Masa sepatu? Kalau razia kan yang paling nggak dicurigai ya deterjen, Pak. Jadi rusak dong. Iya. Jadi setiap ngomong keluar gelembung dong. kan disabun. Tapi kita nggak bisa ngomong jorok. Karena clean. Oh itu. Jadi lagi marah-marah, iya, langsung dicuci ya. Langsung cuci, langsung bersih. PR nih, Mas. Aman. Ini omongannya bersih semua ini, Pak. Pakai Rinto Clean. Pakai Rinto Clean ya. Semua Jadi nggak pikiran kotor juga nggak akan ada. Nggak bisa. Nyimpen file 3GP nggak bisa. Oh, nyimpen di external hard disk yang lain dong. Betul. Emang ada yang baru? Link. Oh iya dulu. Dulu terkenal itu. Iya, sekarang enggak. karena Enggak disimpan. oh sekali tonton lewat gitu. Sekali ya. tonton lewat aja. Saya mesti bongkar dulu nih, Mas. Bongkar tapi terima pasang nggak? Di tempat saya Warzoko itu Iya, terima bongkar nggak terima pasang Baru dia. ya? Iya kan tergantung biayanya. Mas mau bayar biaya pasangnya nggak? Ya Allah Pak, kita kan kenal udah lama loh. Masa? Kenal udah lama kita. Wah, ini nyari harga temen nih. Nah, kok kayak nggak tahu aja kita ini. Iya kan? Kita kan udah lama, Pak. Kita tuh stand up udah berapa tahun? Iya bener ya. Udah 12 tahun. Yuk masa
Ini tok cuma bersihin, ini paling ini selesai. Nggak boleh ditiup nih Mas. Iya. Aduh, terkeluar gimana? HP-nya Jonnya mau dipakai. Jadi kelomang. Itu keong itu, bukan. Keong apa kelomang sih? Nggak tahu. Kelomang mah raim. Oh benar. Sejak kau terlalu. Oh iya benar kelomang ya. Iya, coba Iya, coba nanti dibongkar-bongkar lah. Saya bongkar deh. Bongkar-bongkar aja dulu. Soal biaya itu kan bisa nanti. Bisa Iya nanti. toh. Iya, benar. Nih ya sih udah bisa diperkirakan nih. Ya. Pas buka ya serbuk sabun pasti isinya. Ya, paling segitu. Soalnya kemarin saya telepon, halo? Gitu ya? Iya. Pernah waktu itu telepon yang angkat transformer. Nggak gitu dong. Baru gini, halo? Balon. Gitu. Terus pecah. Ya, nggak kalau puk sebenarnya nggak apa-apa, cuma ludahnya kan kesini juga. Ya. Maaf loh. Oh, ini juga sama. Ini kan jarinya juga habis dari sini. Iya. Gitu. Mas Yusril, Masya Allah. Marip, gimana kabar? Alhamdulillah. Sibuk banget ya. Saya. Sombong. Enggak. Ini terakhir kerja bareng kapan ya? Kita terakhir waktu bobol ini kan Indomaret mana gitu. Enggak, kita maling. Kita terakhir kerja bareng itu apa ya? Film. Enggak ada. Setelah dari Ambon itu kita hampir cuman ketemu mungkin dalam satu proyek ada tapi beda scene. Iya, beda scene. Karena kita adalah cameo yang apa aja diterima kan. Benar. Maksudnya jadi tukang sabuk ya tukang sabuk. Jadi orang yang kena muntahan aktor utamanya juga ayo ya kan. Bahkan kalau disuruh jadi dispenser asal ada kontraknya ya ayo. Pokoknya kita tuh bener, spesialis satu scene dua scene. Satu scene Dua scene. Aku pernah syuting film Pak satu scene. Scene pertama dalam film itu. Terus syutingnya pagi jam 7 callingannya. Sementara waktu itu aku dari Jogja. Syutingnya di Jakarta. Syutingnya di Jakarta. Berangkat dari Jogja. Karena callingannya jam 7 pagi. Berangkat jam berapa? Satu scene. Berangkat dari malam. Jadi nyampe sini kan subuh. Kereta kan? Satu scene, callingan jam 7 pagi. Take jam 8. Jadi tukang tahu goreng. Serius. Jadi ceritanya itu adegan kejar-kejaran. Weng. Terus ada tukang tahu goreng di jalanan itu. Callingan cet. Udah take selesai, udah set, ambil bayaran. Pas tayang tak nggak ada. Tahunya? Nggak sayapnya. Tahunya. Ngapain? Ada orang kejar-kejaran. Nggak, sorry nih. Ada orang kejar-kejaran. Enggak, gue pikir lu goreng, ada orang kejar-kejaran. Saking kencengnya tahunya sampai bus. Iya enggak. Tahunya nggak ada. Enggak. Lah penonton juga kan nonton mana tahunya ya? Nggak mungkin. Kalau penonton yang detail kan nih. Aja nih, nggak masuk akal nih. Tadi tahunya 3, sekarang 2. Kan gitu. Kan ada penonton-penonton yang memperhatikan scene by scene kan, frame by frame dia perhatikan ada kan. Iya. Tapi yang nggak tahunya dong. Akhirnya adegan itu nggak ada. Nggak ada. Tahunya ada, lu nggak ada. Apa gimana? Jadi adegan tukang tahunya yang saya bikin dipotong. Tapi kan namanya kita satu scene dua scene jelas nggak ngaruh di cerita perfilman kan Pak? Iya sih, cuma kan lu gila, lu dari Jogja lu ke Jakarta bela-belain terus dipotong. Lu nggak nanya, ini kenapa ya dibuang adegan ini? Iya, cuman datang aja. Padahal lu udah bonding sama tahunya lu udah berapa bulan kan? Apa biar chemistry-nya dapat ya kan? Chemistry-nya dapat. Minyak panas tuh. Oh enggak. Aku itu untuk peran itu survei 3 bulan jadi dagang tahu. Serius? Jadi tahu dong. Enggak, tapi iya gue juga ngalamin kan ada udah main terus tiba-tiba filmnya tayang adegan yang gue main di dalamnya nggak ada. Iya. Bahkan pernah juga filmnya juga nggak tayang. Pernah. Oh iya pernah tuh. Iya beberapa kali serius. Oh. Tapi kan kalau gue ya udah yang penting gue udah berusaha. Toh udah dibayar kalau gua. Iya benar. Itu aja. Kalau aku nggak pernah sih sampai nggak tayang tuh nggak pernah. Tapi kalau misalnya dipotong ya baru itu kayaknya. Itu. Oh sombong, mau sombong? Bukan sombong. Kalau dipotong baru itu. Kalau yang nggak kelihatan dan nggak ada di credit title banyak. Oh lebih suwe ya. Tapi ya udah nasib kita lah gitu ya. Ya namanya satu scene dua scene. Iya. Kan? Tapi lu itu kan bukan cuma di film ya, di sinetron juga pernah kan? Pernah. Enggak. Ya itu sekali kita yang tukang ojek di Net TV. Itu aja? Itu aja.
Oh. Itu aja. Lu emang nggak suka sinetron atau apa gimana? Bukan nggak suka sinetron, tapi emang nggak ada tawarannya. Kalau ada pun aku milih-milih. Milih. Iya. Karena apa? Ya karena pernah merasakan hidup di ada uang tapi nggak ada waktu. Nah, waktu Ada uang. hidup punya uang tapi nggak punya waktu, Pak. Oh sibuk ya pada apa? Iya, stripping itu kan Oh iya. capek Gue kan. pernah juga tuh pagi ketemu pagi. Pagi ketemu pagi. Berangkat anak masih tidur, gue pulang syuting anak gue masih tidur. Jadi gue ngeliat anak gue manjang. Lah iya kan lagi rebahan dia. Iya, tapi kan masa kayak coki-coki sih. Enggak gitu. Ya maksud gue jarang interaksi sama anak. Jarang ketemu sama orang juga. Iya, bener Punya ya. duit kalau nggak punya Percuma ya. kalau nggak punya waktu jatuhnya ke belanja online dulu kan, beli mainan dulu. Iya palingan itu ya. Iya, jatuhnya ke hal-hal kayak gitu. Hal-hal kayak gini nih. Nah, ini kan orang yang punya Oh, iya, uang tapi bener. nggak punya waktu nih. Bener. Iya kan? Iya. Jadinya jatuhnya hobi-hobi kayak gini. Beli, pokoknya beli aja ini online aja Iya, gitu. Pak Arif kan juga gitu sekarang. Iya. Apa kayu itu kan, Pak? Kayu, aku seneng hobi kayu soalnya. Terus ya woodcraft gitu. Nah kalau di luar syuting stand up, hobinya apa? Lu sebenarnya? Kalau aku sekarang motret. Oh iya, lu Foto. sering tuh ya entah ya, ada hashtagnya nggak sih? Sore di kota orang. Sore di kota gitu. orang. Apa yang mendasari lu untuk mendokumentasikan itu? Tadinya perjalanan, wah ini agak serius ini, Pak. Oke, boleh. Jadi penonton maaf banget. nih, Mana agak ini kameranya? Kameranya mana sih? Ini. Jadi bisa langsung skip aja ke nanti Jangan tinggal aja ke part-part lucunya. Jangan, karena gue ngelihat ini hasil fotonya bagus-bagus menurut gue. Gue nggak bisa moto. Oh, Tapi iya? foto-foto lu itu yang lo upload di sosmed bisa gue nikmatin. Makanya gue penasaran nih apa yang mendasari akhirnya Yusril bikin foto. Sebenarnya mulainya itu pas kita syuting di Ambon, Pak. Masa? Mulai belajar dan mulai nguliknya tuh pas kita syuting di Ambon, di Tual itu kan agak lama. Dan kita kan syuting film yang banyak ceritanya itu kan. Nanti kita Ya, cerita soal nanti itu ya. cerita yang Ambon. Nanti Ini foto dulu kita nih. cerita soal Ambon. Iya, Wah, iya. itu Ambon itu banyak ceritanya. Pokoknya Ambon banget lah itu ya. Gimana kita cerianya ketemu ATM BCA pertama Iya, kali. bener, gila ya. Setelah dari pulau itu kan. Iya. Nah, di Ambon itu kan pemandangannya bagus banget, Pak. Setuju. Itu pertama kalinya aku lihat laut yang benar-benar bukan biru, Tosca. Tosca. Iya, Ini bening terus hampir kehijauan gitu Iya, kan. iya. Terus ini bagus banget. Terus waktu itu mulai belajar foto-foto, mulai belajar ya waktu itu masih komposisi ya. Soal komposisi, belum soal pewarnaan, belum soal ini masih grading. pure aja lah gitu. Pure foto Cekrek, gitu. ini hasilnya gitu. Cekrek upload. Dulu kan seneng banget kan aku Iya. foto-foto gitu waktu di Ambon. Nah, habis dari situ pulang itu kayak setahun setelahnya itu belajar soal kamera analog, pakai film Iya, gitu-gitu. iya. Habis belajar soal analog, terus aku tuh sebenarnya setelah lihat konten teman-teman tuh iri sama orang-orang yang punya konten soal kedaerahan. Soal kedaerahan. Kedaerahan, jadi kayak orang Jawa ya membuat konten tentang kejawaannya, terus iya. orang ya teman-teman dari Batak gitu kan, Batak, dari timur gitu kan, daerahnya gitu. tentang Oke, daerah iya, gitu iya. kan. Sementara aku tuh ngerasa kalau aku tuh nggak berangkat dari satu daerah tertentu gitu. Aku kan di Lamongan juga cuma bentar, gitu, cuma sampai SD doang. Oh, Kalau di pindah-pindah iya, gitu, di ya. Jogja juga cuman ya sekolah sama awal-awal stand up kan, sama kerja. Oh juga jadi di situ. nggak ngerasa mengakar di satu daerah? Iya, tidak mengakar pada satu rumah gitu loh. Nah, akhirnya Sore di Kota Orang itu aku bikin untuk mewadahi orang-orang yang sebenarnya kalau sore pulang kerja itu kan enaknya pulang ke rumah. Nah, Sore di Kota lantaran Orang tuh itu. akhirnya tentang perantauan. Oke, dari pemilihan objeknya itu lu mesti punya makna tertentu nggak sih atau lu asal oh ini bagus sih cekrek gitu? Iya, Atau lu lihat dulu nikmatin baru lu ambil atau gimana? Ada dua sih sebenarnya. Ada kalau aku selalu yang ngasih tahu ke teman-teman yang mungkin mengikuti Sore di Kota Orang itu adalah yang pertama
Ya motret itu motret aja gitu. Motret aja. Iya, mau peduli bagus mau karena kuncinya adalah kesenangan dalam motret itu sendiri. Oh, hampir mirip dengan bidang lain ya. Iya. Lakukan karena lu seneng. Karena seneng, bukan karena itu bagus. Iya, Ini objek ini kok bagus, foto gitu. Enggak. Oh, enggak ya. Tapi karena kamu seneng, menurutku ini bagus deh. Terserah kata orang itu bagus atau jelek. Yang penting menurutmu bagus saja dulu. Itu aja dulu ya. Iya, itu dulu. Terus lu seneng ngambilnya ya. Iya. Terus lu mau bercerita gitu Terus aja. mau bercerita. Nah, ceritanya itu yang penting. Itu yang Karena di zaman modern ini semua orang bisa motret, Pak. Semua orang punya akses terhadap kamera bisa motret, tapi kan cerita orang itu beda-beda. Beda-beda. Nah, yang unik dari setiap foto itu adalah ceritanya. Oh, Kamu punya cerita apa di justru situ? bisa begitu lantaran gini kali ya. Ini setiap foto itu kan punya cerita. Setiap foto akan bercerita. Iya. Ini kan lebih kepada jadi media komunikasi. Karena mungkin karena Yusril dulu cita-citanya jurnalis, itu ada hubungannya. Betul, ada jurnalis. Tapi aku nggak pernah mendalami foto. Dulu tuh aku pengen jadi jurnalis karena masuk kuliah komunikasi, pengen bikin film segala macem kan, gitu. Oh gitu, tadinya pengen jadi pembuat film. Tadinya pengen bikin. Terus kenapa nggak lu lanjutin sih? Kan nih, seiring berjalannya waktu, Yusril ternyata kecemplung di film. Iya. Bukannya itu sebuah berkah ya? Wah ini sesuai dengan yang gue mau dulu nih. Kenapa nggak dilanjutin? Karena dulu maunya itu di belakang kamera, Pak. Di belakang layar. Kalau di depan? Gitu. Oh, enggak. Kalau di depan Malingin dong. Iya, terlalu Kameramennya penuh. gini. Terlalu penuh. Masa di sini Gitu doang. dong. Masa di sini doang. Iya. Masa di sini. Di sini tapi zoom kepala Iya, semua. iya. Kan nggak enak ya. Ayo Mas, action. Ini udah kok. udah kok. Enggak Mas, nyalangin. Gak usah nempel mas. Oh iya. Gitu. Oh enggak, malah Enggak. sayang banget sih menurut gue Yusril ya. Iya. Dulu tuh aku pernah nonton film catatan akhir sekolah nggak, Pak? Iya. Wah, aku dulu seneng banget film catatan akhir sekolah itu sampai aku inian sendiri untuk aku pengen bikin film dari sini gitu. Ya, harus Terus diterusin. habis itu ya memang sempat bikin film, memang sempat beberapa ada yang jadi film juga. Tapi kan terus teman-teman yang dulu bikin film ini akhirnya udah pada lulus duluan karena aku kan kuliah kelamaan. Nah, akhirnya ada stand up di fase di mana teman-temanku ini udah pada lulus, aku sendirian di kampus, jadinya malah kecemplungan stand up gitu. Jadi ngerasa bahwa wah duitnya lebih banyak ini ternyata gitu. Lebih banyak di stand up ternyata gitu. Terus akhirnya peralihan itu nggak ngikutin, Pak. Jadi peralihan awal stand up masuk ke waktu teman-teman lulus itu adalah peralihan di mana kamera analog yang masih pakai kaset digital ke yang semuanya bisa pakai memori gitu. Jadi habis itu terus nggak ngikutin. Nggak ngikutin, terus memperdalam komedi, lawak, akhirnya jadi banci ya kan. Aduh, jadi banci. Tapi itu gila banget sih peran lo Nario itu tuh. Gila itu bisa begitu gimana sih? Aku emang banci. Aku tuh nggak nyangka ternyata lu. Aku pikir aku doang. Banci uzur. Kok gue jijik sama diri gue ya? Enggak mas gue, tapi lu keren banget di situ gila. Masa sih? Iya, karena iyanya udah gini. Iyanya udah gini. karena gue pernah. Karena gue nggak bisa berkontrol. Gue juga pernah kan di sesuai aplikasi. gue begitu gue dapet tawaran main jadi banci gitu, terus gue langsung inget, Yusril bisa sebegitunya main tuh gimana ya? Gue nih nggak dapet gitu. Iya, ya karena aku mungkin karena emang banci kali ya. Enggak. Mungkin nggak. Maksudnya bisa dari Yusril, Nario, orang bisa bedain kan. Begitu tuntutan perannya adalah jadi agak banci-banci, ya lu dapet di situ. Iya. Enggak, lu observasi atau apalah namanya, maksudnya apa yang lu lakuin hingga akhirnya orang mengenal Yusril. Ketika jadi Nario, ya orang semua angkat jempol semua. Iya. Keren menurut gua gitu. Apa yang lu lakuin? Kalau aku dulu memang observasinya ini sih, menurutku ada bedanya ketika kita bisa dan di depan kamera. Itu menurutku satu hal yang beda ya. Hal yang beda? Iya. Nggak semua orang yang bisa berakting begitu di keseharian itu bisa selancar itu di depan kamera gitu. Gitu ya, gue pikir karena lu udah bisa di keseharian tinggal mindahin. Enggak. Karena dulu aku awal itu grogi banget, Pak.
Ya kayak Thomas lah, grogi. Oh lucu ya, banci grogi itu gimana sih? Banci grogi itu gitu. Akord pusing-pusing. Iya. Iya. Aduh. Sambil minum nih enak ya? Air putih kopi? Air putih aja. Air putih. Terus grogi, sempet grogi. Sempet grogi. Enggak dong, dibuka dulu dong. Gue ngeliatin lagi. Groginya karena dulu nggak Ini. Cabe. Terus gue gate dari tadi tuh. Aduh, udah usang tuh ya cabe. Terus nah, si cabe itu memang bukan si banci yang kecabean. Dulu itu pertama reading itu grogi karena baru pertama kali berhadapan dengan skrip, berhadapan dengan cerita gitu kan. Biasanya kan bebas-bebas aja gitu. Nah, pada akhirnya ya groginya karena baru pertama kali gitu aja. Terus aku sebelum cek toko sebelah udah ada film lain dong? Belum ada. Nggak ada. Itu film pertama? Film pertama. Dan film pertama tapi berhasil, kan gila menurut gua. Tapi berhasilnya itu membuat saya tidak bisa beralih ke karakter lain gitu. Iya, ada tuh. Malah sempat banyak yang bilang itu beneran gitu. Loh, mengiranya beneran? Iya loh, justru enggak itu gitu. Tapi berarti itu kan salah satu indikasi dari bahwa lu berhasil memerankan si Naruto. Berhasil, tapi produser jadi tidak percaya ada karakter lain yang bisa dimainkan Yusril gitu. Karena orang-orang percaya bahwa saya ini seorang yang pelangi gitu. Kue lapis. Tapi itu kan cuma sekarang anggapan orang. Iya. Tapi anggapan orang tapi mayoritas Indonesia. Iya. Tapi berarti gini aja kali ya, ini dijadiin sebuah tantangan. Berarti Yusril sekarang nyari peran lain yang untuk sebuah pembuktian bahwa gue bisa di luar banci-bancian itu gitu kan. Iya, tapi sayangnya kebanyakan enggak sih. Belum. Kebanyakan belum menemukan yang pas gitu. Jadi tapi kan yang penting maksud gue gini. Ini udah pembuktian, lu baru menikah kan? Istri sempet nggak mau kamu kan tuh gitu gara-gara film itu. Pernah nggak? Saya juga khawatir. Tadinya. Tapi untung istri nggak tahu dari situ. Istri taunya dari ada film pendek yang Mas Hanung dulu tentang COVID gitu. Oh, dari situ. Dari situ. Yusril gitu ya. Iya, tahu. Sebelumnya udah tahu, tapi waktu di situ dia baru tahu kalau ternyata nggak gitu. Gitu. Jadi ya alhamdulillah dia tidak harus menggunakan tato-tato pelangi ya. Apaan tato-tato pelangi? Ada misalkan gerakan-gerakan itulah. Bendera-bendera itu. Tapi yang pasti kan itu sebuah keberhasilan menurut gua. Iya, tapi nggak banyak yang percaya, Pak. Hah? Nggak banyak yang percaya. Iya, nggak perlu sih menurut gua untuk ngasih pembuktian ke orang lain. Yang penting kan ke istri, ke keluarga, terus nantinya tinggal nunggu peran-peran lain gitu. Iya. Pas kemarin premier cek toko sebelah. Jadi kok aku nggak ada ya? Kok nggak ada ya? Itu nggak ada. Wah, kenapa nih? Ngeri itu, nggak ada ya. Heran maksudnya kok Heri sih? Heran. Terus pas premier? Pas premier itu kan Laura Basuki ngomong bahwa gue kira Yusril itu gay. Iya berarti. Jadi waktu di grup cek toko sebelah itu kan ada yang ngucapin aku menikah kan. Terus Lauranya nanya, loh dia kaget, loh kok nikah? Kok nikah? Yusril bukannya gay ya? Lah gimana sih? Iya sih. Nggak gitu. Tapi berhasil lah maksud gua. Iya, alhamdulillah. Iya. Terus sehubungan dengan sekarang lu udah di titik ini. Keluarga gimana, tanggapan keluarga? Tentang apa, Pak? Ya tentang Yusril sekarang. Dulu cita-cita lu apa sih sebetulnya? Dulu cita-citaku itu pengen nggak ada cita-cita. Maksudnya? Cita-cita. Iya sih benar juga. Iya, yang ada cita-cita itu cuma cita-cita. Iya, sama Susan. Cita-citaku. Aduh ya Allah. Iya benar ya. Joshua nih. Itu Joshua. Cita-cita itu dulu sebenarnya aku simpel aja. Kuliah. Waktu itu sempat bikin film kan. Ya udah nggak mungkin aku bisa terjun di film gitu. Karena kan jauh gitu. Bayangannya tuh jauh gitu.
Maksudnya jauh? Jauh tuh maksudnya nggak ada koneksi untuk ke situ Oh, gitu. iya, sama kayak Lebih gue, deket iya. koneksi ke aku nantinya kerja di stasiun TV ketimbang aku bekerja di industri film gitu. Oh, Dulu. karena Terus- emang circle, apa lingkungannya nggak ada yang orang film gitu Iya, ya. nggak ada. Jadi nggak kebayang bakalnya gue jadi Iya. film gitu. Terus dulu tuh ya udah kuliah selesai, masuk stasiun TV, jadi karyawan TV gitu udah selesai. Itu di mana? Jogja? Di Jogja. Jogja ya? Di Jogja waktu itu. Waktu itu kan ada keluarga yang kerja di salah satu stasiun TV. Jadi Jurusan mana? jurusan Jogja Stasiun, Magelang apa ya? Enggak ya? Jurusan apa sih? Nah, dia Jurusan ini apa sih? pertanyaannya. Stasiun dah. Stasiun ini Jogja Purwokerto. Ada saudara kerja di Ada saudara kerja stasiun di TV. televisi. Ngajak kerja di sana. Iya, terus akhirnya merasa bahwa kayaknya lebih mungkin masuk ke stasiun TV, ketimbang film gitu. Akhirnya sekarang menerima begini ya udah. Intinya tuh kalau aku dulu itu dari dulu keluargaku tuh nggak pernah maksain aku untuk jadi apa gitu. Yang penting tahu apa yang dimau gitu, Pak. Iya ya. Wah, enak banget punya orang tua kayak gitu. Iya, tapi kan sebenarnya kalau orang tuaku itu, aku sama orang tua kan nggak begitu yang punya intensitas waktu lebih banyak ketimbang orang-orang lain kan. Entar dulu, itu karena lu sering Pindah-pindah pindah. dan pesantren waktu itu. Oh iya, jadi agak jauh ya, agak jauh jarang ketemu. Kita kan waktu itu masih ingat nggak yang kita di kapal? Aduh, ini jadi cerita nih agak Jadi sedih cerita nih. Iya, jadi kami pernah syuting bareng ya. Belum, ini aku baru mau cerita. Aku belum nginjek kakimu. Lama lama ya. Kami pernah syuting bareng di Ambon ya. Dari Iya, Ambon bilangnya di Tual, Maluku Utara. Maluku lah. Utara lah ya. Judulnya Kapal Goyang Kapten. Kapal Goyang Kapten. Dan setnya itu kebanyakan ya di pulau kecil. Di pulau kecil. laut. Bayangin itu setnya. Itu setnya itu kita kalau sore harus cepet-cepet pergi dari pulau itu bener. karena airnya pasang. Karena pantainya hilang. Karena pantainya hilang, jadi nggak Hilang bener ada ya? pijak, iya kan? Kita bisa bilang itu hilang kan karena pas siang tuh ada tuh di situ Situ, kita Patu. adegannya Ya. makin sore makin naik Makin naik, set, tinggal hilang. karangnya kan. Jadi harus bergegas naik ke perahu ke Betul. boat pulang ke Betul. daratan. Dan kita nunggu itu di ruang tunggu. Di ruang tunggunya itu Oh, iya. ada di kapal. Jadi kapal-kapal agak gedean gitu. Dikasih bangku-bangku. Dikasih bangku-bangku, ada yang tidur di situ, ada yang ya pokoknya ngapain aja gitu. Di situ nggak ada sinyal. Persis. Sama Nggak- sekali. Sama sekali nggak ada sinyal. Ada Nyetar dulu. Sekali pernah gue iseng kan lagi coba-coba ngecek kan, terus video call ke rumah dan nyambung. Walhasil gue dikatain gila. Kenapa? Ya dianggap bohong gue, padahal beneran nyambung. Oh iya pernah. Pernah nyambung ngobrol cuma sebentar gitu, ini. Sampai akhirnya gue dibilang bohong sama teman-teman di situ, dan gue dibilang bohong sama orang rumah. Ini buktinya bisa katanya. Padahal kan selama itu kita beneran hilang Beneran sinyal, hilang, kan? beneran nggak ada sinyal. Gila. Jadi kita di ruang tunggu itu ngobrol. Ngobrol. Lah kita, ngobrol namanya di ruang tunggu. Iya. Kru lagi masih pada ngeset ya kan, ngeset kita ngobrol tuh di ruang tunggu. Ngobrol namanya intensitas ketemu berhari-hari dari yang cuman tadinya ngobrol soal kegiatan, terus ngobrol soal keluarga. Terlalu deep sih itu. Terlalu deep, namanya nggak ada sinyal ya kan, nggak ada sinyal. iya. Terus ya udah kita ngobrol, Soal keluarga, ya. sudah ngobrol. Terus aku cerita soal aku pernah nangis di Halim Perdana Kusuma di bandara. Oh, di bandara. Karena ada ibu-ibu nelpon anaknya untuk jaga diri baik-baik, uangnya jangan dihabisin gitu. Terus nggak terasa aku nangis. Terus ditenangin sama Mbak Asri. Iya, Mbak Asri Welas. Mbak Asri Welas, terus ditenangin gitu-gitu. Terus habis itu kita jadi Semuanya cerita tentang keluarga masing-masing. dan satu kapal tuh nangis semua. Iya, terus Karena terus lapar apa ya? Karena bukan. Belum datang kan ini nasi kotak dari bukan ya? Bukan. Oh, iya, Karena iya. setnya nggak selesai-selesai. Sama aja. Jadi kapan syuting? Iya, cerita dari pagi sampai maghrib. Iya, iya. Ujungnya, Iya benar, tapi itu deep banget ya. Maksudnya Iya. semua orang tuh jadi bergiliran curhat ya. bergiliran curhat masalah ada yang jadi di kondisinya iya. adalah ada yang datang dalam kondisi film itu tuh baru putus dari pacarnya, Iya. baru putus dari ini, punya ada masalah sama ini, orang tuanya. iya masalah sama orang tuanya. Iya. Akhirnya kayaknya waktu itu seingatku ya, aku dinasihatin Mbak Asri untuk nggak setelah dari film itu jangan pulang ke Jogja, pulang ke rumah. Ke Lamongan. Iya, ke Lamongan. Iya, gue inget.
Pulang Sril ke Lamongan. Pulang Sril ke Lamongan, ya kan? temuin abah sama ibu waktu Iya, itu. bener, gue gitu. ingat, Ya kan? iya. Aku ingat itu karena satu nasihat dari Mbak Asri itu yang akhirnya aku dari Maluku itu ke Surabaya untuk pulang ke Lamongan gitu. Karena kan adanya pesawat dari Surabaya ke Maluku ke Surabaya kan. Dulu ya? Itu aja seminggu 2 kali apa berapa gitu. Itu ya? Dan akhirnya lu nemuin orang tua lu? Nemuin untuk ya cerita tentang banyak hal gitu-gitu. Terus akhirnya setelah itu kayaknya bukan setelah itu 6 bulan setelahnya gitu. Cukup intens lah untuk pulang ke rumah tuh cukup intens sampai akhirnya abah kritis dan akhirnya nggak ada itu dari situ. Ingat tapi sempet kan? Sebelum abah pulang? Sempat untuk beberapa kali yang pulang pergi gitu-gitu untuk nengok kalau ada libur dulu kan kalau ada libur ya pasti ke Jogja. Ke Jogja. Iya, sekarang ada di Lamongan. Karena dulu ngerasa Jogja rumah lu juga. gitu. Iya, karena kan aku lebih lama tinggal di Jogja ketimbang aku tinggal di Lamongan gitu. Tapi paling kan sempet ya nemenin abah di hari. Ya akhirnya nasihat dari Mbak Asri itu yang akhirnya kebayang-bayang di aku gitu, Pak. Lu kepikir nggak sih mau reunian sama, tapi nggak semua ya? Kepikiran reunian sama teman-teman kapal goyang kapten, tapi nggak semua ya? Iya. Enggak, tapi gua yang salah satu momen yang gue inget adalah itu memang momen ngobrol itu. Ngobrol, iya. Iya ya. Jadi ada sesuatu yang lega gitu, perasaan lega. Dapet temen yang mau dengerin, nangis-nangis. Satu kalau boleh disebut satu film yang paling berkesan di aku itu selain Sektor Sebelah itu ya Kapal Goyang Kapten. Ya. Meskipun ya walaupun mohon maaf secara penonton agak kurang, tapi menurutku itu satu hal yang aku mengerti satu sama lain gitu-gitu. Ngerasain waktu kita pulang dari pulau gitu-gitu nyanyi gitu. Iya, momen kebersamaannya itu. Iya, itu satu film yang berkesan. Nyolong rambutan rame-rame, inget gak lo? Ya ada pohon rambutan pendek, jadi buahnya banyak. Kita lagi ngeliatin temen lagi take, tangannya sambil begini. Take, begitu kelar ibunya marah-marah. Terus rambutannya patungan beli ikan yang ternyata ikannya zong semua. Oh iya, benar. Orang sana kalau ngambil ikan bukan dijaring, bukan dipanggil. Langsung karena banyak ikan. Karena banyak, saking banyaknya. Enggak, Pak. Dia gini, yang sempet aja nih sini. Mau dimakan, datang. Ada yang senggang nggak? Ada yang mau jadi ayam nggak? Barat. Enggak ya? Iya ya, ikan. Iya, ikan. Ikan kita patungan berapa gitu kan. Nggak kemakan akhirnya. Padahal itu masnya udah nombak lu. Makanya pakai tombak. Iya, makanya saking hebohnya sampai cap. Ayo, bentar nancep di kaki. Pantesan nggak naik-naik ke atas. Ini gimana ya? Ya Allah, iya itu dia ya, momen itu gila. Iya, momen itu. Kapal Goyang Kapten. Terus kita pernah take yang kita udah take nih malam-malam 1:30, bukan yang di pulau yang agak atasnya dikit. Iya. Pulaunya nih kebetulan tidak tenggelam waktu itu. Tidak, ini bukan. Agak atasan dikit ini ada masih sisa-sisa gitu. Kita kan take kadang-kadang karena butuh scene malam. Jadi kadang-kadang take-nya sampai 1:30 pagi. Pernah sampai 1:30, Pak ya. Iya. Set udah adegan udah oke, gambar udah oke, dialog udah oke, tiba-tiba cut. Cut. Kenapa? Ada biawak di belakang. Iya benar, biawak. Ada biawak dari sini. Ngok. Dan biawak sana masih itu beda banget. Iya. Ngeri ya. Itu ukurannya segini kali. Segini kali. Tangannya aja segini nih. Iya. Itu saya. Tangannya Yusri bukan biawaknya segini. Biawaknya segini. Datang dari atas gitu, dari karang-karang itu turun ya kan. Terus kitanya panik, orang sana gini. Nggak apa-apa, tenang aja, jangan banyak gerak. Maksudnya? Ya, jangan banyak gerak. Tadi itu niat lari itu. Iya. Jangan lari malah dikejar. Ngapain ngejar gua? Suka sama gua. Gitu. Tapi ngeri itu biawak. Aduh. Iya, ada lah cerita-cerita itu ya. Iya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paket. Iya. Paket Orang nganter paket tapi pakai ini ya. Pakai apa tuh? Pakai clip on. Iya. Dia buat ngobrol sama kantor pusatnya. Oh, iya. Bisa aja gua. Mana ya? Kok hilang? Pas ini helmnya emang nggak ada. Oh, ada. Emang kepalamu kecil? Jangan diangkat. Itu langsung otaknya gitu, jangan ditutupin. Coba tutupin biar nggak kejemur. Jangan sih. Kasian loh.
Ini Panji namanya Sri. Oh, Panji. Ini Mas Yusril Iya, temanku. Mas Panji ya. Ulernya mana? Enggak, itu Panji ular. Oh, Panji Dari New York Mas ya? Oh, dari New York? Panji Pragiwaksono. Oh, bukan itu dong. Oh, iya bukan. di New York ya. Ini katanya nama panggungnya ada sekarang. Sekarang kamu harus memikirkan nama panggung. Kalau Panji biasanya Panji jumping gitu bagus. Banji itu. Bagus nggak? Panji jumping bagus. Bagus. Tapi lompat dari tebing mau. Bagus, tapi sekarang kan kamu Panji jumping. Iya. kalau Yanti udah ada belum? Yanti udah ada apa ya? nama. Yanti aku saranin namanya Yanti Piatu gitu. Yatim. Yatim. Kalau kamu Panji jumping bagus. Panji jumping ya? Karena di Jogja harus gitu Pak, harus lucu-lucu. Oh gitu. Oh, ini nggak usah diapa-apain juga udah lucu nih. Di Jogja ada ini Pak, ada warung burger namanya Bergerak. Burger rak. Iya bergerak. Jadi raknya doang dong. Burgernya, Oh, burgernya. burgernya. Tapi enak nggak? Ini gimana? Biasa aja. Gunting. Susah Pak. Susah. Ji, kamu jangan diem aja. Kamu kasih isian dong. Besok yuk bikinnya Kamu pakai kasih resleting isian gitu dong. Susah nih. Kasih isian, ini kan demi audio visual yang bagus. Anteng Diam aja Panji. Hari ini berapa kiriman Ji? Baru 2. Udah sore gini baru 2. Iya. Lagi hujan, musim hujan. Oh, kan lu ada jas hujan. Hilang. Oh sering kalau lagi ngirim hujan di tengah jalan. Iya. Ya lu minggir aja, orang hujannya di tengah. Bingung. Masa dalam perjalanan. Oh iya kira. Dalam perjalanan hujan. Jangan tawa-tawa senyum doang, isian, isi terus. Iya, terus. Masih ada lagi dalamnya Sri. Masih ada kayak film Dono ya. Iya, bener nih. Nanti dipercepat ini ya. Wak. Panji diam aja, senyum Ji. aja, Ji. Senyum terus. Gak ngisi apa-apa, Panji. Ji, Masya Allah, pada Ji, banyak yang nanya gak ngisi apa-apa, Ji. Ji, Kasih kayak nasihat-nasihat, Ji. Ji. Quote-quote, Ji. Ini dia nih. Apa nih? Akhirnya. Mikrofon. Bukan dong. Apa tuh? Shower. Iya mikrofon. Akhirnya. Karena kan mau kedatangan Yusril. Yusril ini kan ya siapa yang gak kenal sih nge-MC-nya gila banget. Gue tuh pengen banget bisa nge-MC. Suka ngeliatin lu sama Mas Mukti ya kan. Nggak ada obat. Gue pernah nge-MC cuma menurut gue agak kurang gitu. Untuk jadi MC yang baik itu gimana sih? Aku itu cukup aku tuh kalau ngomong soal MC ya Pak. Aku itu cukup bersyukur dulu di Jogja itu dulu kan di Jogja itu teman-teman yang angkatan awal stand up itu sudah pada naik Pak. Maksudnya sudah pada naik, udah ada yang di TV, udah ada di kompetisi, udah ada yang di udah pada jadi lomba-lomba pro ya, gitu. komik-komik pro gitu, Iya, udah sibuk gitu. Maksudnya udah dapat duit dari stand up lah gitu. Sementara aku ngerasa aku cukup tertinggal dari teman-teman lain gitu. Karena ya satu memang lebih malas nulis gitu kan. Kalau teman-teman lain kan udah nulis juga rajin gitu. Nah, karena aku cukup aktif di komunitas gitu. Akhirnya dulu diajakin Mas Anang untuk diajarin MC ke panggung-panggung, Pak. Oh. Nah, jadi aku sebenarnya ada hikmahnya ya, teman-teman sibuk, ada yang nggak keambil sama mereka. Iya, ada yang nggak keambil. Sementara aku cukup aktif di komunitas. Akhirnya sama Mas Anang Batas dulu diajarin untuk, bukan diajarin sih, lebih ke diajak untuk terjun langsung ke panggung-panggung gitu. Yang panggungnya random banget gitu. Pernah kita nge-MC di Jalan Raya ulang tahun gitu-gitu. Aduh, astaga, ulang iya. tahun Pemda gitu pernah nge-MC di acara hip hop tapi panggungnya di Balai Ronda Kampung gitu. Balai Ronda tuh? Ronda kampung, pos ronda Iya. kampung. Itu acara hip hop, sumpah. Serius. Acara yang teman-teman dari kecil bergerak itu dulu panggungnya itu cuman jadi kalau di gini? Enggak, itu kecilan. Kecil banget panggungnya. Kalau masuk gang itu kan biasanya ada pos ronda di pertigaan atau persimpangan kan? Iya, biasanya. Nah, di situ mereka manggung. Di situ manggung. Jadi dulu banyak lah. Belajar dan tertempaknya langsung ya. Langsung terjun ke lapangannya langsung gitu. Jadi akhirnya dari situ aku belajar bagaimana caranya opening. Oh, kalau opening tuh paling enak nyapa itu penonton untuk asalnya dari mana. Nah, kalau penonton asalnya dari mana,
dibikin jokes dari situ. Dari situ. Gitu. Misal, wah dari Klaten, wah bakul angkringan gitu. Apa tuh bangku angkringan? Penjual angkringan gitu. Karena kan Klaten terkenal banyak penjual angkringan dari ngerelatin situ. dulu sama penonton Iya. ya dari asal dari mana. Lebih enak gitu. asal, sama yang kedua paling enak itu adalah dari kampus gitu. Ada yang dari iya. UGM, woi. Ada yang dari UNY, woi. Ada yang dari UMY, nggak malu ya nggak keterima di UGM ya. Gitu. Waduh. Oh, Gitu. iya. Tapi paling nggak ini tips ya buat Iya. yang mau belajar nge-MC. Kalau dulu nge-MC Kan selalu kadang bingung mau nih ngebukanya gimana ya gitu. Iya. Biar penonton menerima pertamanya apa ya iya, gitu kan. biasanya aku pakai triknya, kalau triknya Mas Sanang kan selalu gitu kan. Iya, Ada yang dari luar kota, ada, dari mana? Nah, gitu. Gitu, Ngajak atensi penonton yang tadinya nggak aware ada MC di situ menjadi tahu kalau oh ternyata aku dilibatkan dalam acara ini gitu. Gitu. Itu terus akhirnya waktu-waktu ditandemin sama ini sama ini akhirnya yang paling banyak itu ya gue potong. Nah itu masalah tandem itu, apakah bisa dengan semua orang atau emang ketika nggak klik sama orang ya udah memang nggak bisa gitu. oh iya kalau dulu tapi sebentar maaf. Mas Panji ada urusan lain nggak di sini? Kau sih kasihan banget. Bongkos. Kita sibuk ngomong, tau bau aja. Iya, tahu nggak? Masalahnya dia interaksi juga enggak, sama cerita juga enggak. Negor gua juga enggak. Negor enggak. bukan jangkrik. Oh, bukan dia. Berapa, Ji? 20.000 aja. Kenapa pakai aja sih? 20.000. 20.000. Kasih Pak, timbang HI doang ini. Makanya. Kasih aja 5 ribuan dua. Bilang aja 20. Jangan ntar dia nombok lagi. Nih, ada kembalinya? Pas itu ya. Pas. Ya. Pamit ya Mas. Iya. Dia mah kalau duit- Dari kalau tadi duit- nggak ngapa-ngapain. Kalau duit mah. Nggak ngapa-ngapain, kasihan juga. kasihan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jin. Oh gitu. Jadi tadi yang balik ke tandeman. Apakah kita harus terima atau tetap mengupayakan? Kan kadang gitu. Bahasanya apa sih? Oh sama nge-MC sama si A. Oh kawin nih. Klik. Ada. Pernah nggak ketemu ditandemin sama siapa gitu? Aduh ini berat. Oh nggak bisa. Atau pernah nggak? Pernah lah pasti. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan, aku kan selalu membagi part kan Pak. Ada yang masuk lagi? Bukan. Selalu membagi part. Jadi kalau misalnya tandemku yang adalah seorang yang seorang MC, gitu aku lebih menjadikan posisi dia ini sebagai orang yang jaga benang merah. Ngelit. Oke. Nggak ngelit nggak apa-apa, tapi jaga benang merah gitu. Maksudnya kalau aku ada lupa, nanti kamu tarik aku ke arah ke arah obrolan dalam acara ini. Acara gitu. ininya. Ya. Oh gitu. Oh janjian dulu ya. Janjian. Gue pernah Apa, Pak? nekat nerima job MC. Ternyata entah ya apa ini gue salah. Karakter kami sama. Jadi saling tunggu. Aku pernah kayak gitu. Gitu ya? Nah, yang ininya adalah Ji. Bukan. Yang ininya adalah waktu itu aku sama Hifzi. Sama Ifzi. Jadi sama Hifzi itu kayak tunggu-tungguan gitu, kayak aku ngerasa bahwa Hifzi lebih lucu dari aku. Nah, iya itu Nah, pernah Hifzi merasa bahwa aku adalah orang yang ngegong gitu. Nah, jadinya tunggu-tungguan. Jadinya ya. waktu itu Jadi yang bener adalah ya di depan diobrolin dulu ya. Iya, nanti di depan gimana posisi. Paling enak tuh sama penyiar pasti. Serius. Penyiar radio tuh pasti enak. Penyiar tuh. Karena kan dia public speaking-nya udah terlatih. Nggak ada dead air ya. Ngomongnya bisa full gitu ya. Full dan tugas kita cuma lucu doang. Iya bener. Set ada dia ngelucuin, ada dia ngelucuin gitu. Ya Allah, iya. Enak Oh, itu. nih, ilmu banget, thank you ya. Sir. Iya. Tapi ini ntar gue coba deh, MC. MC ya, ntar MC MC deh. Kayaknya aku lebih di antara pekerjaan ya, Pak. Aku lebih enjoy MC. Serius, kenapa? MC karena deg-degannya lebih minim. Iya. MC yang deg-degan ya ada pasti. Maksudnya kayak MC protokoler gitu-gitu. Wah, yang itu formal banget gitu yang ya. formal acara Takut kenegaraan salah info gitu. Iya. Yang kita nggak boleh sama sekali salah sebut ininya.
gelar, terus jabatannya, terus posisi dia dalam kementerian. Iya, jabatan. Iya bener. Aduh, aku itu ya duitnya gede. Duitnya gede. Enggak. 10.000 aja segini. Belum Emang duit gede. Ya tapi kira tuh, aduh ilmunya menarik banget. Jadi gini di sini itu juga ada segmen tanya dong Pak. Jadi kadang dikirimin nih sama yang nonton gitu pun jangan kaget ya. Lu juga bisa bantu jawab ya. Boleh. Cuma siap-siap aja. Kadang agak random gitu. Ini komputer tapi bisa di slide ya? Bisa. Enggak. Ini jarang dilap jadi banyak debunya nih. Enggak, aku heran juga. Sampean kok bisa pakai slide-slide gitu? Makanya. Sampean kan gaptek pol-polan. Ini trainingnya juga sebulan nih nggak mau. Ke kiri. Dari tadi digeser ke kanan, padahal ke kiri. Dari teori Fana Reza. Kenapa kalau orang nangis keluarnya air? Nggak keluar negeri. Mas sampean ya. Ini yang kayak gini nih. Teori Fana Reza. Kalau orang nangis harus keluar negeri kan capek bikin paspornya. Makanya lagi sedih ke imigrasi. Iya, lagi sedih. Foto cekek. Aneh aja lo. Ini kayak gini-gini nih. Ini pertanyaannya. Iya makanya. Wah, kalau aku resign sih, Pak. Serius lu? Iya. Waduh. Kalau aku kenapa kalau orang nangis keluarnya air nggak keluar negeri? Iya. Sekolah makanya. Biar bisa keluar negeri. Ya, teori. Nah, berikutnya dari Awang Gabut. Punya 2. Dari namanya aja udah gabut ya. Dari Awang Gabut. Saya udah kerja keras, tapi kok belum kaya juga. Kenapa ya? Nah, udah kerja keras tapi belum iya. kaya. Kerja keras itu kan nggak apa nyebutnya ya? Mas, Awang Gabut. Ini buat kamu Awang Gabut. Kerja itu kan mendapatkan ridho Allah. Wah, ya Masya Allah. Kalau kamu pengen kaya itu ya open BO coba. Kalau dia cuma pengen kaya loh ya. Atau korupsi. Kenapa? Saking lucunya tadi tuh. Kenapa? Ya, kerja tuh bukan buat nyari kaya ya. Iya, kerja itu ya nyari berkah. Ya, jangan orientasinya kaya. Jangan. Karena kalau kamu orientasinya kaya, yang diperbaiki bukan hidupmu, tapi gaya hidupmu. Nah, benar. Iya kan? Iya dong. Kalau dia kerja keras cuman pengen terlihat kaya, yang dia beli hal-hal yang membuat dia kaya. Persis. Iya toh? Iya. Beli HP gini. Aku udah kerja keras, aku pengen terlihat kaya, maka aku beli HP. Iya, benar. Enggak. Kaya itu ya sebenarnya adalah state of mind. Nah, itu dia. Kaya itu adalah ada dalam diri kita masing-masing. Kalau dengan uang 15.000 kamu bisa kaya. Kaya. Iya, Kalau dengan uang 25.000 kamu bisa merasa kaya. Kaya. Tapi ya miskin. Kaya. Enggak, tapi bener sih manusia tuh kan nggak ada puasnya ya. Nggak ada puasnya. Dikasih 10.000, ngayal punya 15.000. Iya. Besok dikasih 15.000, minta 20. Terus nggak ada ujungnya. Terus. Seorang bijak pernah berkata begini, Pak. Dia nggak ngomong ke saya dong. Seorang bijak pernah berkata begini, Pak. Manusia itu, keinginan manusia itu, ambisi manusia itu, ini bahasa Inggrisnya ya. No matter what you want, once you get it, you want something more. Pasti. Tahu nggak artinya apa? Pasti, ya kan. Jadi, sekalinya kamu dapat sesuatu, kamu apapun yang kamu mau, sekalinya kamu mendapatkan itu, kamu akan merasa pengen mendapatkan lebih gitu. Lebih. Jadi yang nggak ada puasnya ya. Iya, nggak ada puasnya. Jadi itu state of mind. Sekarang kerja keras itu jangan pengen kaya. Sekarang kerja keras itu pengen merasa cukup. Cukup. Oh iya, beda ya. Iya. Merasa cukup sama kaya. beda. Karena kita nggak akan pernah merasa cukup sebagai manusia. Ya, Awang Gabut. Awang Oke. Gabut. Ya. Jangan lupa ya. masuk Islam ya besok. Kok jadi kagama? Nah, nih dari Zen_Zainal. Pak, kalau anaknya dibully, lebih milih suruh lawan apa disuruh sabar aja? Wah, nih PR nih. Gue kebetulan juga punya anak kan. Nah, aku pernah nonton ini, Pak, Reply 88. Drakor. Drama Korea. Oh, drama Korea. Iya, Reply 88. Itu drama bagus banget tentang parenting.
Tentang menjadi orang tua lah gitu. Bukan ngajarin tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik ya. Yeah. Tapi kisahnya tentang orang tua. Jadi ada satu kisah itu bapaknya ini setelah kerja keras dia pengen jemput anaknya ke sekolah. Nah di sekolah itu dia baru tahu kalau selama ini anaknya itu ternyata dibully. Sekuat-kuatnya bapak kalau lihat anaknya dibully itu kan hancur juga. Ya kan? Iya. Gimana Pak itu Pak? Apanya yang gimana? Kalau Pak Arif dalam posisi seperti itu. Gila gue nggak tahu. Memilih lawan atau Gua nggak kebayang disuruh sih. tempeleng aja? Tapi gue tapi enggak sih, kalau gue lebih ke nguatin anaknya dulu gitu, ngindarin. Disuruh push up? Enggak dong. Masuk akmil. Masuk akmil. Bawa senjata. Jalan rambat. Wah, kayak tanaman dong di tembok. Oh rambat, tanaman Iya, rambat. Iya, paling gue ke anak gue dulu gue kuatin. Kuatin untuk tetap menghadapi itu. Iya, jadi maksud gue ya kalau lu bisa hindarin. Tapi kalau lu kebentur sama itu ya lu mesti lawan. Kalau gua, karena nggak mungkin kan, bully itu akan terus berulang ketika yang dibully itu nggak ngasih tahu ke yang ngebully bahwa dia bisa bikin perlawanan gitu. Kalau buat gue, Iya. Jadi dikuatin dulu anaknya bahwa ini dikasih tahu kondisinya, faktanya bahwa nanti akan ada nih temen yang gini ngebully segala macam. Jadi anak gua nggak kaget. Kalau nemu kondisi itu apa yang harus dilakuin gitu. Nah, gue biasanya nguatin di situ. Menghindar, kalaupun nggak bisa menghindar ya lu lawan. Kalau Ada perasaan marah ke anak yang ngebully nggak? Pasti. Itu normal gitu. Sekarang orang tua mana sih yang rela ngeliat anaknya tuh Dibully gitu. Katanya sempat waktu itu Pak Arif teriak ya. Apa tuh? Hentikan. Kok teriak gitu ya? Seingat gue nggak teriak itu. Hentikan atau dadamu aku bunyikan dek. Tak beli teker. Gitu. Nah, pokoknya gitu. Ini langsung jadi orang itu aja, tukang kretek aja Pak. Kalau anaknya dibully. Kamu Langsung sini, dia, nggak beli? Sini. Kamu tenang. Iya gitu. Pokoknya deh. Aduh. Dari Muhammad _Agustiono_. Royal banget underscore-nya. Pak, kenapa orang jualan nasi untuk mencari sesuap nasi? Kan udah punya banyak nasi. Mas Muhammad Agustiono. Bener juga nih ya. Ini adalah pentingnya belajar kembali bahasa Indonesia, Mas. Muhammad Agustiono. Sesuap nasi itu kan bukan sesuap nasi. Bukan sesuap nasi. Kan harus ada ayamnya juga di situ. Iya. Lauknya dong. Harus ada lauknya. Ada sambal, ada lala. Harus ada sambal, ada lala. Itu pun harus dilengkapi minum. Nah, itu kalau dia. enggak habis itu gini Iya, lah. makanya. Habis makan terus nggak minum ya. Bukan. Capek juga Enggak tuh dong. ternyata ya. Muhammad. Belajar lagi sastra. Belajar lagi sastra. Ya. Kalau nggak ikut kursus Ivan Lanin. Oh iya, yang itu grammar apa? Grammar, ya pokoknya tata bahasa Indonesia. Berikut dari Nur Cahyo Kurniawan _ Pak, biasanya kalau gigi anak bapak ada yang goyang, enaknya disawer berapa ya Pak? Nur Cahyo. Namamu sangat lamongan sekali Nur Cahyo. Kamu namamu lamongan. Anak biasanya kalau gigi anak bapak ada yang goyang enaknya disawer berapa? 20 sih kalau aku. Tuh gigi mau copot bukannya lagi joget, ya kan? Iya. Aneh lu. Ada yang ngendang nggak sih di dalam? Iya. Ya kalau coba lihat giginya yang goyang, begitu gua buka mulut, dentak, ngambil duit. Nur Cahyo. Berikutnya dari Tup Belaka 1717. Tup Belaka tuh apa sih? Tup Belaka? Enggak tahu ya. KNP. Kenapa ya KNPA Pak? bukan gue pikir singkatan. Bukan singkatan. Kenapa ya Pak? Bukan singkatan KNPA tapi K. Gimana sih? Kenapa ya Pak umur beranjak gede suka denger berita? Apa ini indikasi udah tua WKWK? Apa sih? Apa sih? Bacanya gimana ya? Kalau yang tadi siapa tadi Nur Cahyo. Pentingnya bahasa Indonesia. Ini pentingnya sekolah. Suruh sekolah semua. Kenapa ya Pak umur beranjak gede suka dengar berita? Apa ini indikasi udah tua? Iya, udah tua kamu. Iya benar nih. Iya, udah tua karena kamu mulai kopok. Tapi umur emang gede ya? Bukannya banyak apa gimana? Umur ya
Banyak toh. Ini kok gede. Umur beranjak gede. Iya kan, umurnya berapa? Segini. Iya kan kalau umurnya gede. Iya ya. Ini. Iya, ini tuh belakang terlalu mengada-ada. Ada nih. Oke, lanjut. Dari Arik Fazrial _ Underscore. Tong kosong nyaring bunyinya. Kalau hatimu kosong, boleh aku isinya. Apa? Boleh aku isinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Enggak gitu, ini terlalu bapak-bapak. Arik Fadrial, itu kamu harus tahu dengan siapa kamu bicara. Ini orang yang seangkatan sama Ki Hajar Dewantara katanya. Tua banget saya. Hah? Tua banget, Gajah Mada saya. Oh, lebih tua. Sering kelas meeting sama dia saya. Saya Timlek itu yang beliin kertas dia. Iya bener. Buat ngetik. Tong kosong nyaring bunyinya. Kalau hatimu kosong, boleh aku isinya gitu. Kok nggak ada cakepnya? Tong kosong nyaring bunyinya. Cakep. Masa sih? Enggak, ini. Oh ini. Berarti hatinya dari tong ya? Tong kosong nyaring bunyinya. Kalau hatimu kosong, boleh aku isinya. Oke deh. Nama rekeningmu. Enggak. Langsung mau ditransfer. Aduh, pacaran sama tong Ocos _man. Ya Allah ini. Aduh, ini ya, siap-siap ngakak kocak semuanya. Siap-siap penonton yang di rumah, subscriber dari Has Kreatif ya. Siap-siap ini nih. Siap-siap. Ini adalah lucu nggak lucu, semuanya ha gitu ya. Oke. Kita akan gantikan audio yang lagi viral. Kita gantikan itu. Kita gantikan itu semuanya. Kita gantikan itu. Iya. Siap-siap semuanya. Yang di Manggarai suruh berhenti dulu. Iya. Suruh berhenti dulu. Yang udah sampai Bogor kembali lagi gitu balik. Enggak. Masa balik kayak pesawatnya Dono. Iya benar. Siap-siap mendengar joke luar biasa dari Ocos _man. Sapi apa yang nempel di kereta? Sapi apa tuh? Stiker sapi. Seneng banget. Iya kok masih ada ya gini? Masih ada ya. Nggak, Ocosman ini dulu emang suka ngoleksi sapi. Bukan. Ngoleksi stiker. Enggak, gitu. ngoleksi tebak-tebakan Fanta. Oh iya bener. Iya, dulu ada. So, Ibnu Ramadan 25. Pak, sumpah nyebelin dah. Saya buang air besar, terus sudah saya siram, tapi malah nongol lagi, Pak. Astaga. Enggak, yang nyebelin sebenarnya dari pertanyaanmu itu, kita jadi bayangin. Iya. Seperti apa bentuk yang udah nongol lagi itu? Lagi ngapain lu bahas di sini sih? Iya. Udah disiram terus nongol lagi gitu. Lagi pula sampai ngapain ini nanya ya? Iya. Siram lagi harusnya. Itu siapa tahu belum juga masih nongol lagi. Kalau nongol lagi kasih pemberat aja gitu ya. Jadi dia hanyut jadinya. Iya dong. Tapi pernah nggak Pak? Pernah. Di toilet umum tiba-tiba ada yang menyapa gitu. Oh pernah. Oh dari kita Pak? Ya. Bagian dari diri kita atau punya orang lain? Punya orang lain. Wah itu kesel banget itu. Aku pernah itu. Pernah. Terus kamu sapa balik? Kayaknya kamu kan disapa. Ya. Hai. Dia nyapanya nggak hai gitu, nggak tapi secara manis enggak, sih. iya. Lebih ke hai gitu. Karena Tegas ya. Karena tegas, bentuknya mekau. Terus jangan dibahas. Bentuknya mekau dan hitam. Aduh hitam sering berjemur ya. Jadi kayak hai. Kalau masih agak gimana kan ada yang lembut gitu. Kalau udah mengkel itu kan udah kokoh. Dia udah bertahan di situ lebih lama. Kenapa ngebahas ginian sih? Ya udah oke. Udah lu parah nih Ibnu Ramadan gitu. Dari Amel 10 _ temenku namanya Rizaldi. D-nya di mana? Terus temenku namanya Rizaldi. D-nya di mana? Temennya dia. Berarti dia punya temen. Ini kita runut dulu. Iya, dia punya temen. Si Amel ini kan. Punya teman. Punya temen. Berarti ini orang ketiga. Orang ketiga. Amel punya teman namanya Rizaldi. Dia nanya, D-nya di mana? D-nya si Rizaldi apa D-nya Amel? Nah, ini enggak jelas. Rizaldi, temanku namanya Rizaldi. D-nya di mana? Ya di situ kan. Di situ, di ujung kan. Di situ ya. Di ujung kan. Di situ Amel. Apakah kamu pengen nongol lagi? Enggak, jangan.
Udah pokoknya D-nya tuh di ujung. Di ujung, Jelas-jelas Rizal D. di ujung Rizal tuh. Pakai ditanyain lagi. Den Ramadan nih. Pak, kemarin saya beli permen karet. Pas dikunyah kok pedes. Ternyata karetnya 2. Oh, bisa. Den Ramadan, ini saran buat kamu. Besok lagi kalau ngunyah permen karet, nasi bungkusnya dibuang dulu. Oh, berarti dibungkus ada karetnya. Karetnya karet 2. Gua pikir karetnya karet ban dalam jadi pahit. Wah, itu nggak ketelan-telan itu. Enggak ya. Wah, bisa 3 tahun tuh. Pak, duluan mana? Ayam atau kemenangan MU? Wah, MU sih. Wah, lagi loh. Waduh. Duluan mana atau kemenang? Wah, kacau loh. itu kan udah nggak sesuatu yang nggak usah diperdebatkan itu. Nggak tahu orang lagi berduka apa. Iya. Duluan mana ayam atau kemenangan MU nanyanya? Terus piye? MU menurut lu gimana ini? Setia sama MU mania. Mau kondisi apapun Yes. aku tetap ini. Itu namanya fans loyal. Ya. Bukan karbitan. Bukan fans ayam. Bukan fans ayam, ya benar. Dari Sanez _ Pak, malaikat rakib dan Atif kalau istirahat, buku catatan amal baik dan buruknya ditaruh di mana ya? Ditaruh di iCloud. Di Google Drive. Google Drive. Biar ada backupnya. Iya. Oh, lu berharap hilang catatan ini amal buruk lo? Iya. Kamu pikir semuanya bisa hilang? Jangan merasa bahwa itu hilang. Karena sebesar biji zarah pun akan dicatat. Ya. Dan ditanyai di hari akhir nanti. Di mana beli biji zarah tadi ya? Di GI ada sih. GI. Nggak hilang lagi. Dari DRDWN Dadu. Ridwan Dadu kayaknya namanya. Ridwan Dadu. Pak mau nanya, apa hukumnya makan pakai tangan kiri? Kidal. Ya, Gitu. makan pakai tangan kiri kan kidal. Kan jadi marahin. Oh iya. Pak mau nanya, apa hukumnya makan pakai tangan kiri dalam kurung? Soalnya aku nggak ada tangan kanan. Oh ini Pak, ini maksudnya jangan arahnya ke situ dulu, santai dulu. Ridwan Dadu, ini saya bersihin jokmu ya. Tangan kanan mungkin maksudnya adalah orang kepercayaan. Orang kepercayaan, iya. Kan sering gitu. Oh, si bapak ini tangan kanannya. Iya, ngerti. Soalnya aku nggak ada tangan kanan karena dia tidak punya orang yang bisa dipercaya. Gitu. Iya, dia belum jadi orang penting juga, jadi nggak butuh tangan kanan. Iya, betul. Aduh, makan pakai tangan kiri, hukumnya adalah komunisme kamu. Karena kiri. Karena kiri. Ya, tapi jadi, boleh ini kan belok langsung kan kalau kiri. Iya, ke kiri jalan terus biasanya. Jalan terus ya? Iya, kalau di lampu merah ya. Oh iya, lampu merah. Terutama di lampu merah Jogja. Ada. Ke kiri jalan terus. Di sana kan nggak ada lampu merah kan? Ada dong. Nyebutnya kan bukan lampu merah. Bang Jo kan? Bang Jo. Abang Ijo. Padahal ada kuning ya. Iya, Bang Kunjo harusnya. Enggak terlalu ini deh, terlalu bahas istilah deh Pak kayaknya ini Pak. Enggak, gua kan di sana. Nanti pas Masnya sampai Bang Jo, wah, saya juga lagi nyari alamat nih. Bang Jo tuh siapa lagi? Saya bilang gitu kan. Oh, itu maksudnya perempatan. Iya, lampu abang hijau. Abang hijau, loh kuningnya kemana? Bingung orangnya. Udah nggak usah disebutin kayaknya. Oh iya. Kan jadi Bang Ningjo, Bang Kujo, Bang Kuic, Bang Ningdung Hijahula. Iya. Lanjut dari Alena 33. Kalau lagi lelah sama hidup, kita harus kemana sih Pak? Capek banget rasanya. Kalau lagi lelah sama hidup, kita harus kemana Pak? Sholat. Masya Allah, iya bener ya. Terangkanlah. Waduh. Terangkanlah. Tapi nggak tahu ya kalau ini Kristen nggak tahu juga ya. Makanya. Malah dulu. Kan bisa pakai joki Pak. Enggak ya? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Kalau lagi lelah sama hidup kita harus kemana? Pak Ari pernah lelah nggak Pak? Ya sering lah. Lelah. Sering lelah. Pengertian lelah itu apa sih? Lelah maksudnya secara nyari apa sih hidup? Gitu. Iya gitu ya. Pernah nggak Pak? Pernah lah. Pernah waktu 45 ya kan? 42? Tahun 42? Bukan tahunnya. Umurnya tuh. Pernah berarti? Pernah. Aku juga pernah sih. Pernah. Terus lu ngelakuin apa? Apa? Apa yang dilakuin? Aku juga nggak tahu. Kalau ditanya
hidup tuh nyari apa aku juga nggak tahu. Iya, karena Tapi bingung ya. aku selalu prinsipnya adalah ya pokoknya lebih baik dari kemarin aja. Harus lebih baik dari kemarin. Iya, udah itu aja. Dan cukup. bersyukur ternyata lebih baik dari kemarin udah gitu aja. Ya nggak tahu kalau lebih baik apa enggak. Tapi Ya, aku selalu mencoba syukurin untuk aja ya. iya. Gitu. Gitu. Jadi Alena gitu 33. ya, Alena 33. Biar ya capek normal lah, itu manusiawi lah. Capek Tapi kalau banget, lagi capek ya sudah apa ya? Dengerin musik. Heeh. Kerjain apa yang menjadi kesukaan kamu. Kalau aku Oh, iya, benar. kalau lagi capek jenuh sama kerjaan motret. Ke hobi ya. Iya, bener-bener. hobi. Cari hobi yang menyenangkan hati lah. Iya, tapi hobinya positif. Ya, positif. Jangan tiba-tiba hobinya judi gitu. Enggak, Iya, kalau jangan itu. judi. Udah habis Bang! Bang. Terima kasih buat yang udah nonton, bapak-bapak emang gitu. Ya, Ya, jadi kalau pengen apa ya, kedatangan tamu yang di mau tulis aja di kolom komentar. Terus selalu ada apa rencana apa lagi ini dalam waktu dekat? Stand up-nya kah atau lagi ada mau rencana produksi film kah atau nggak ada saya. Saya lu sekarang nggak niat itu bikin pameran untuk foto-foto lu itu? pengen. Kayaknya seru deh itu. Iya, pengen aku. Sambil- Kemarin kan sambil buka kelasnya, bukan kelas, sharing. Ini Sharing ya. proses kreatifnya. Kayak gua tahu tadi kan pengen tahu lu. iya, aku sebenarnya beberapa bulan belakangan itu cukup rajin untuk datang ke pameran-pameran supaya untuk lihatlah kayak gimana sih, terus aku bisa bikin apa sih dari sini gitu. Iya. Nah, ternyata setelah saya survei, setelah saya lihat dari beberapa pameran itu, yang perlu di ini adalah mahal Pak pameran itu, mahal, Iya. mahal banget. Ntar dulu, yang jadiin mahal apa? Karena tempatnya Instalasi, pameran. Oh. instalasi itu mahal. Yang kedua memamerkan fotonya kan nggak sekedar cetak gitu. Ada beberapa cerita yang mungkin instalasinya itu dibikin khusus gitu. Jadi itu yang bikin mahal gitu. Oh, Konsepnya gitu. sih sebenarnya. Tapi kan bukan tidak mungkin akan terlaksana. Bukan Siapa tidak tahu mungkin. ada Sponsor. rezekinya, ada Ya, sponsor, ada ya. rekan, ada yang ngajak. Aku pameran pengen bareng. sih, aku pengen nanti bikin pameran tapi ngajak teman-teman juga yang mungkin suka motret gitu. Oh iya. Mengajak kolaborasi. Temanya adalah tentang sore di kota orang. Jadi mungkin entry-nya itu ya foto-foto tentang sore, tentang pulang, tentang apa segala macam di kota orang gitu. Tentang perantau lah amin. gitu. Semoga kejadian. Amin. Ya. Sama sekarang sih emang lagi ya itu sih Mandan Kentir itu podcast Mandan Iya, podcast Kentir. Mandan Kentir. Iya, ini. Di mana dengernya? Ini di Spotify ada. Spotify ada. Spotify. Nah, itu memang podcast untuk Jawa-Jawa. Jawa-Jawa ya. Ya, jadi 80% ngomongin Soal Jawa. soal Jawa, kebiasaan pemuda kabupaten gitu. Bahasa pengantarnya Jawa juga. Jawa juga. Oh. Bahasanya tentang kembang desa, gitu. preman kampung, pasar malam gitu-gitu. Jadi topik-topik yang pinggiran gitu, topik-topik yang jauh dari urbanisasi gitu. Ah ya seru juga. Lucu Jadi- Pak itu Pak. Lucu ya. Lucu insya Allah. Kok insya Allah. Lucu lah. Lucu lah. Tadi kan udah lihat juga. Jadi sekali lagi sukses buat kedepannya Sri. Makasih Oke, banget udah. terima kasih. Ini ularnya mau diapain?